Kita lebih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Jadi ini ada buya nih, ada kiai mapan, atau dia ditokohkan oleh masyarakat. Walaupun tidak mapan tapi ditokohkan oleh masyarakat. Masyarakat bersama-sama mewakafkan hartanya, diberikannya lah kepada kiai ini. Buya, bangunlah pondok. Yang membangun itu terkesan satu orang. Nahdlatul Ulama juga hampir seperti itu. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah itu organisasi yang punya lembaganya. Itu sebabnya secara fisik, secara bangunan dan lain-lain, itu sekolah-sekolah Muhammadiyah lebih terlihat mantap daripada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Perti. Sekali lagi, tidak dimiliki oleh Perti tapi berada di bawah Perti. Kita yang di Perti ini nak mengadu kemana mengadu? Rusak bangku umpamanya. Santri mau masuk tahun ajaran baru. Ada 300 orang mendaftar. Bangku meja yang tersedia 50 pasang. Mengadu kemana? Nak mengadu ke Perti. Perti kumhamnya belum keluar lagi. Waktu itu. Mau minta bantuan payah. Nah. Sementara logo Perti itu ada di situ, di pesantren. Nak dihapus lambang Perti itu, darah gitu. Darah Perti ini susah juga jadinya ini. Akhirnya apa? Boleh ditanya Pak Ketua, Uya Ketua, boleh ditanya, pesantren-pesantren Perti itu sekarang minta maaf, saya ini menyebutkannya, minta maaf. Itu banyak lari ke NU. Karena mereka sekarang on the top. Sedang berada dalam, pahamlah tuan-tuan kan? Pahamlah. 2024 ini entah macam mana nanti ini. Jadi, amin. Jadi itu tentang pondok pesantren. Jadi sekilas saja ingin saya sampaikan bahwa kita Perti ini tidak bisa mengabaikan surau dan pesantren. Itu yakadu ayyakuna mustahilan. Kalau diabaikan, hilanglah dua basis pokok. Surau yang dulu tempat pengajian sekarang dipakailah oleh guru-guru kita untuk persulukan. Ini Buya kita, Buya Alaidin Athari, LC. Ini cucu langsung dari Sayyidus Syekh Abdul Ghani. Saya selalu mengatakan tidak akan segan-segan saya menyebutkan Sayyidus Syekh Abdul Ghani. Bahwa Syekh Abdul Ghani itu Sayyidus Syekhnya orang-orang bertarikat, khususan di Provinsi Riau ini. Karena murid-murid beliau bukan hanya di Kampar saja. Itu sudah mancanegara murid-murid beliau. Sampai kepada Syekh Muhammad Wali di Aceh, itu murid beliau. Dan luar biasa kiprah beliau di Aceh. Sangat mengerti sekali beliau ini bahwa surau-surau yang ada itu sekarang dipakailah untuk persulukan. Jadi kalau tadi Buya Abdul Samad mengatakan kalau sekarang ini muzakarah bersama-sama, nanti akan ada suluk bersama-sama, itu mantap juga idenya tuh. Cuman pertanyaannya mursyidnya siapa kan itu? Siapa mursyidnya? Dia mursyidnya harus jelas juga ini. Sehingga ajaran yang dikatakan sesat tadi tidak sesat jadinya. Ini kalau ada orang yang mengatakan Rabithah itu sesat, saya pikir karena belum paham saja Rabithah itu. Tak ada Rabithah yang sesat. Saya sebelum 2016 mungkin sepaham saya dengan pernyataan disampaikan oleh Prof. Munzir tadi. Tak diterima akal saya itu. Karena belum bertarikat ketika itu. Tapi ketika saya masuk 2016 sampai sekarang barulah saya mengerti, ini rupanya yang diamalkan orang tarikat. No? Yang mana yang sesatnya? Angin lah contohnya. Guru ini selalu mentamsilkan dengan angin. Semenjak kecil kita sudah terpati di dalam hati. Kalau bergerak daun kelapa, bergerak daun pisang, tuh tanya datuk, tanya ayah, apa tuh ya? Angin tuh nak. Yang barang tuh tak nampak juga. Bergerak nanti ini kain di jemuran. Apa tuh ya? Angin tuh nak. Yang sampai sekarang angin tuh tak nampak. Akhirnya apa? Ketika ada orang menyebutkan angin, teringatlah, oh kata ayah saya itu angin itu. Kata datuk saya itu angin itu. Ikatan itulah yang dibahasa Arabkan oleh ahli-ahli tarik dengan rabithah. Jadi rabithah itu ta'alluqu qalbil murid bil mursyid ala wajhil mahabbah. Keterpautan hati seorang murid dengan hati mursyid.
dengan hati mursyid, tapi jalannya jalan mahabbah, jalannya jalan syauq, kerinduan, kasih sayang. Dan itu terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Bilal mengatakan, sudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis dia. Kenapa? Karena kuda yang pernah ditunggangi Nabi lewat di depannya. Seakan-akan aku melihat Rasulullah menungganginya. Itulah ikatan itu. Seperti itulah gambaran ikatan seorang murid dengan gurunya. Jadi mantap je itu Buya Somad suluk bersama-sama tuh. Jadi kenapa tarikat Naqsyabandi? Karena memang di Makkah itu Naqsyabandi berkembang ketika itu. Di samping tarikat-tarikat lainnya. Karena sekarang ini kita tidak mendengar karena tidak dipublikasikan saja. Karena kondisi. Contohlah tak usah jauh-jauh. Allah yarham Syekh Alawi Al-Maliki. Beliau mursyid. Apa kurang alim beliau? Luar biasa. Di mana beliau? Di Tanah Suci. Di Madinah, itu abad ke-19, 18, 19, itu pusat tarikat di Madinah dulu. Itu gerakan Sanusia yang disampaikan Prof. Munzir tadi, itu salah satunya bercokolnya di Madinah Al-Munawwarah. Tapi tidak disebut tarikatnya, yang disebut adalah harakah Sanusiyahnya. Yang sebenarnya mereka sufi semua itu. Jadi jangan terbayang oleh kita, orang kalau sudah masuk tasawuf itu, sudah masuk dalam persulukan tuh, itu mau mati aja tuh. Enggak. Mereka semuanya itu orang-orang yang siap berjuang. Bahkan saya pernah membaca literatur walaupun tidak saya dalami. Itu pemimpin siapa namanya yang membuka Konstantinopel ini? Betul. Itu sufi beliau. Walaupun mazhabnya Hanafi, tapi beliau adalah min ahli tariq, termasuk orang-orang pengamal tarikat. Jadi kenapa Naqsyabandi? Karena memang masyarakat kita, buya-buya kita ngambilnya dari Mekah. Rata-rata itu dari Syekh Sulaiman Zuhdi, beliau Naqsyabandi. Mengambilnya dari Syekh Abdullah Afandi. Jadi kalau diurutkan silsilahnya itu nanti ketemu insya Allah. Nah memang ada permasalahan-permasalahan dalam kita tidak menutup bahwa itu ada. Orang yang mendakwakan bahwa Naqsyabandi itu putus silsilahnya karena antara zaman Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani dengan sebelum mereka itu tidak bertemu. Tidak bertemu. Akan tetapi ada silsilah lain yang bercabang di sana itu. Insya Allah itu kalaupun nanti ada muzakarah tentang itu bisa kita bahas. Tidak ada yang putus silsilah itu. Cuman ada simpangnya. Bagi yang tidak menerima silsilah ar-ruhiyah. Karena kalau silsilah yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memang ada menggunakan silsilah ar-ruhiyahnya. Tidak dengan askhasnya. Tidak dengan askhas. Dan para pengamal tarikat meyakini hal-hal yang seperti itu karena memang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu ya sekalian, para guru yang saya hormati, jika pertanyaannya apa referensi yang dipakai di pesantren-pesantren Perti, ini yang perlu kita, kalau perlu Abu ya Ketua Perti Provinsi Riau, dibuatlah kurikulum yang akan dijadikan acuan untuk pesantren-pesantren itu. Di pesantren kita atau pesantren-pesantren yang saya ketahui itu masih memakai kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita dahulu. Di pondok kita masih membaca Al-Bajuri, kita masih membaca I'anatul Talibin, kita masih membaca Al-Iqna, Bujairimi yang dikarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah dahulunya. Itu semua masih kita baca walaupun pada bab-bab tertentu, tidak secara khatam. Yang khatam itu seperti kitab-kitab matan itu khatam insyaallah. Atau kitab-kitab yang syarah dari matan tapi tidak terlalu luas pembahasannya, itu khatam. Tidak khatamnya bukan karena tidak mampu khatam, tapi karena beli kitab itu mahal. I'anatul Talibin 4 jilid sekarang belinya 350.000. Itu satu kitab mau dibebankan kepada santri dan santriwati itu.
Kalau di pesantren Buya Somad ini tak payah dia itu sekali geleng aja selesai semuanya. Tapi kalau di pesantren saya di Kampar mau membebankan 350.000 kepada satu orang santri,